Halo para kulikers di seluruh Indonesia, kembali lagi di channel Jengkulik. Apa kabarnya semuanya nih para kulikers? Hari ini ya Jengkulik mempunyai info yang penting loh untuk para kulikers, terutama kulikers yang suka membuat kue. Jadi hari ini nih Jengkulik akan memberikan info tentang salah satu bahan kue yang sering banget dipakai untuk membuat kue, yaitu adalah terigu. Terigu sangat penting dalam menjadi salah satu kunci keberhasilan sebuah kue juga loh kulikers. Jadi para kulikers nih yang pengen tahu pembahasan tentang terigu apa nih, boleh ya channel Jengkuliknya di subscribe terlebih dahulu oleh para kulikers yang baik hatinya, di like, di komen, dan di share juga. Serta jangan lupa nih kulikers klik loncengnya biar tahu kalau ada uploadan terbaru dari Jengkulik. Jadi kulikers, terigu itu ada 3 macam, yaitu terigu yang mempunyai protein rendah, lalu ada juga terigu yang mempunyai protein sedang, dan yang terakhir adalah terigu yang mempunyai protein tinggi. Kita mulai pembahasannya untuk tahu perbedaannya ya kulikers. Kita mulai dari pembahasan yang tepung terigu protein rendah dulu ya kulikers. Jadi kalau tepung terigu protein rendah itu dia mempunyai berbagai macam ciri-ciri, yaitu tepung ini mempunyai daya serap air dan gula yang rendah. Jadi makanya kenapa kalau memakai tepung ini gulanya harus kita lebihkan biar berasa manisnya. Dan untuk hasil adonannya, kalau kita sudah mengaduknya atau kita udah kocok gitu dan kita ulenin, hasilnya itu tidak lunak, tidak encer. Jadi dia padat ya kulikers untuk adonannya. Seterusnya untuk tepung protein rendah juga dia sulit untuk diuleni. Jadi tidak elastis seperti bahan adonan roti ataupun donat ya kulikers. Dan untuk kandungan proteinnya yaitu sekitar 8 sampai 11%. Dan digunakan untuk makanan yang enggak membutuhkan mengembang atau bervolume atau berkenyal. Jadi enggak seperti kayak roti kan harus mengembang, donat harus mengembang. Jadi untuk terigu protein rendah ini tidak cocok kalau misalnya untuk roti ataupun donat. Dan dia lebih tahan lama karena kadar proteinnya rendah. Jadi makanannya itu tidak mudah berjamur dan tidak cepat basi. Untuk terigu protein rendah ini, seperti yang tadi Jengkulik bilang kan nggak cocok ya untuk roti ataupun donat ataupun makanan-makanan yang membutuhkan volume. Jadi untuk terigu ini dia lebih cocok untuk kayak ke kue kering, biskuit, bapia, black forest, cake coklat, lapis legit, lapis Surabaya, pie, chiffon cake, sponge cake, waffle, crepes, pancake, ataupun kerupuk. Jadi untuk terigu ini cocok untuk makanan-makanan yang kering-kering, dan untuk bolu pun ada beberapa juga yang bisa dipakai dengan terigu ini. Nah untuk kulikers yang pengen tahu nih, contoh tepung terigu protein rendah itu adalah seperti ini. Nah terigu kunci biru ini merupakan salah satu contoh terigu protein rendah ya kulikers. Jadi kalau kulikers mau bikin makanan yang tadi Jengkulik sebut bisa memakai terigu protein rendah ini. Nah bisa kita cek ya untuk kandungan proteinnya. Nah di sini kita bisa lihat ya, proteinnya di sini adalah 10 gram. Jadi benar ya di antara 8 sampai 11%. Dan di gambar depannya pun ada contoh-contoh makanan yang bisa digunakan dengan menggunakan terigu ini ya. Seperti yang tadi Jengkulik bilang ya, ada kue kering, ada bolu, dan ada pie. Dan makanan-makanan lain yang tadi sudah Jengkulik sebutkan. Untuk selanjutnya kita membahas yang terigu protein sedang. Nah untuk terigu protein sedang ini mengandung proteinnya sekitar 11 sampai 12%. Dan sering disebut juga tepung serbaguna karena biar untuk makanan apapun bisa memakai terigu ini, tapi mungkin hasilnya tidak semaksimal mungkin dengan terigu yang memang seharusnya dipakai. Dan untuk terigu ini bisa untuk seluruh makanan ya kulikers, baik mau makanan yang bervolume atau tidak, ataupun makanan kering atau tidak.
Dan untuk terigu protein rendah ini, protein sedang ini bisa dan cocok untuk bolu, brownies, waffle, donat, martabak, muffin, kue bulan, croissant, pastry, pastel, rissoles, dan kroket. Jadi makanan ini cocok untuk segala macam makanan ataupun kue ya kolikers. Kayak misalnya tadi tuh bisa juga untuk ke donat. Jadi bisa juga untuk ke pastel. Nah, jadi untuk protein rendah ini, protein sedang cocok untuk semua makanan ya kolikers. Dan untuk contoh, mungkin para kolikers nih bingung nih, contoh tepung terigu protein sedang itu yang mana sih? Nah, untuk contoh terigu protein sedang adalah seperti ini kolikers. Contohnya adalah terigu segitiga biru ini. Nah, ini contoh terigu protein sedang. Jadi dia bisa untuk pakai di aneka kue ya kolikers. Nah, sekarang kita cek ya untuk kandungan proteinnya. Nah, di sini kita bisa lihat proteinnya adalah 11 gram. 11 gram. Jadi cocok ya, sesuai yang tadi Jongkolik bilang. Kalau terigu protein sedang itu mengandung protein sebesar 11 sampai 12%. Dan untuk terigu protein sedang ini bisa digunakan untuk yang tadi kayak Jongkolik bilang ya. Di sini kita bisa lihat ya, di kemasannya ada gambar pancake, gambar bolu, gambar muffin, gambar bolu lagi. Jadi sesuai yang tadi Jongkolik bilang, kue ini sangat cocok untuk berbagai macam makanan, terutama untuk bolu. Untuk yang selanjutnya, kita lanjut ke terigu yang protein tinggi. Nah, untuk terigu yang protein tinggi itu mengandung protein sebesar 13% sampai 14%. Dan tapi ada kelemahannya nih untuk protein tinggi, yaitu dia cepat basi karena mengandung banyak air dan berjamur sehingga tidak tahan lama. Jadi berbanding terbalik dengan yang terigu protein rendah. Kalau protein rendah itu dia awet untuk makanannya. Tapi kalau untuk terigu protein tinggi ini kurang awet ya kolikers. Dan ciri-cirinya adalah mempunyai daya serap air tinggi. Jadi makanya adonannya itu agak sedikit basah. Dan adonannya tapi elastis. Nah, seperti untuk adonan roti, donat itu kan elastis. Terus dan adonannya tuh mudah digiling dan mudah untuk diuleni. Dan untuk tepung terigu protein tinggi ini itu cocok untuk donat pasti, untuk kue sus, untuk berbagai macam roti, baik roti tawar, roti manis, roti burger, roti goreng, ataupun roti untuk hotdog. Selain itu juga bisa untuk roti bun juga ya kolikers, bisa untuk mie instan, mie basah, ataupun mie kering. Jadi untuk terigu protein tinggi ini khusus untuk makanan-makanan yang berkenyal, bervolume, dan yang harus diuleni dengan maksudnya dengan teknik ulen. Jadi ini adalah penjelasan tentang terigu protein tinggi dan ciri-cirinya. Nah, untuk contoh terigu protein tinggi adalah ini ya kolikers. Nah, ini adalah contoh terigu protein tinggi. Sekarang kita cek ya faktanya untuk kadar proteinnya. Bener nggak sih ini terigu protein tinggi? Kita lihat di sini ya. Untuk proteinnya di sini dia adalah 12 gram. Jadi sekitar 12 sampai 14%. Nah, ini adalah untuk kandungan proteinnya. Nah, untuk makanannya bisa untuk apa saja nih terigu? Bisa kita lihat di cover depan kemasannya ya. Di sini pasti ada gambar apa? Roti, terus ada gambar croissant, donat, dan mie. Jadi makanan ini sangat cocok yang seperti yang tadi Jongkolik sebutkan sebelumnya kolikers. Nah, oke kolikers, itu adalah contoh-contoh dari terigu yang protein rendah, protein sedang, dan protein tinggi. Dan ada juga berbagai macam perbedaan dan fungsi-fungsinya sudah tadi Jongkolik jelaskan ya kolikers. Jadi kalau para kolikers nih yang pengen tahu lebih dalam lagi tentang bahan-bahan kue, boleh terus langsung ikutin channel Jongkolik, subscribe, like, comment, dan share juga channel Jongkolik.
Dan jangan lupa klik loncengnya Kulikers, biar kalau nanti ada uploadan terbaru dari Jengkulik, Kulikers bisa tahu. Yang paling penting, jangan lupa untuk subscribe ya Kulikers, karena satu subscribe bisa membantu mengembangkan channel Jengkulik ini loh Kulikers. Oke Kulikers, terima kasih sudah mengikuti video ini dari awal sampai selesai. Semoga video kali ini bisa membantu dan bermanfaat untuk para Kulikers ya. Terima kasih para Kulikers, sampai ketemu di video selanjutnya.